Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Mega Mayasari selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta rekan-rekan mahasiswa yang menyaksikan video presentasi ini. Perkenalkan, saya Indriani Siombing dengan NIM 41123-11041 dari Prodi Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Self-Efficacy, Literasi Teknologi Keuangan, dan Persepsi Resiko terhadap Keputusan Investasi. Selanjutnya, saya akan membawakan presentasi ini secara sistematis sesuai dengan daftar isi yang sudah saya sertakan. Presentasi ini akan dimulai dengan menyampaikan latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima batasan masalah, yang keenam kajian teori, yang ketujuh kajian literatur, yang kedelapan hipotesis dan model penelitian, serta yang terakhir adalah metodologi penelitian yang akan saya gunakan. Mari kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah maraknya partisipasi generasi Z di pasar modal. Saat ini generasi muda mendominasi lebih dari 70% dari total 21 juta investor di Indonesia. Namun, indeks literasi keuangan nasional hanya 66,46%, lebih rendah dari inklusi keuangan yang mencapai 80,51%. Ini berarti bahwa akses keuangan sangat tinggi, tetapi tidak diimbangi pemahaman yang memadai. Kondisi ini membuat generasi Z rentan terhadap perilaku konsumtif dan investasi bodong. Selain itu, terdapat kontradiksi yang menarik, yaitu meskipun mereka cenderung lebih hati-hati terhadap resiko karena penghasilan mereka yang terbatas, namun aktivitas investasi mereka justru sangat tinggi. Dari fenomena tersebut, muncul masalah penelitian, yaitu hasil penelitian terdahulu yang masih belum konklusif. Pengaruh variabel literasi keuangan, financial self-efficacy, literasi teknologi keuangan, dan persepsi risiko terhadap keputusan investasi menunjukkan hasil yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan kebaharuan, yaitu mereplikasi studi Sunarko dan Sutrisno tahun 2025 dengan 3 pembaharuan. Yang pertama, subjek generasi Z di Kota Batam. Yang kedua, lokasi Batam yang belum pernah diteliti secara simultan. Yang ketiga, merubah metode menjadi regresi linear berganda. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh tingkat literasi di Kepri yang hanya 48,57%, yang masih di bawah rata-rata nasional. Sementara jumlah investor muda di Batam mencapai 117.000 jiwa. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan dalam penelitian ini terdiri dari 4 rumusan. Yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi? Yang kedua, apakah financial self-efficacy berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi? Yang ketiga, apakah literasi teknologi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi? Dan yang keempat, apakah persepsi resiko berpengaruh positif terhadap keputusan investasi? Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi. Yang kedua, untuk menguji pengaruh financial self-efficacy terhadap keputusan investasi. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh literasi teknologi keuangan terhadap keputusan investasi. Dan yang keempat, untuk menguji pengaruh persepsi resiko terhadap keputusan investasi. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama. Secara teoritis, penelitian ini menguji ulang prospek teori dari Kahneman dan Tversky tahun 1979 pada konteks generasi Z di Kota Batam, sehingga dapat memperluas literatur mengenai perilaku investasi kalangan muda di Indonesia, khususnya pada kawasan perdagangan bebas dan industri.
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi OJK dan Pemko Batam untuk merancang edukasi sesuai profil investor muda. Bagi pendidikan sebagai bahan ajar, bagi investor muda sebagai wawasan berinvestasi, serta bagi perusahaan vintage untuk dapat mengembangkan fitur edukasi pengguna. Untuk menjaga fokus penelitian, saya menetapkan batasan masalah, yaitu penelitian ini hanya menguji pengaruh keempat variabel, yaitu literasi keuangan, financial self-efficacy, literasi teknologi keuangan, dan persepsi risiko terhadap keputusan investasi. Subjeknya adalah generasi Z di Batam yang berusia 18 hingga 31 tahun yang sudah bekerja dan memiliki pengalaman investasi saham melalui aplikasi vintage. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026 dan tidak membahas faktor lain di luar keempat variabel yang telah ditentukan. Landasan teori penelitian ini adalah prospek teori dari Kahneman dan Tversky tahun 1979. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan seseorang tidak selalu rasional karena dipengaruhi oleh faktor psikologis dalam memandang keuntungan dan kerugian. Terdapat tiga konsep utama. Yang pertama adalah loss aversion, yaitu ketakutan akan kerugian lebih besar daripada keinginan meraih keuntungan. Yang kedua adalah framing effect, yaitu cara penyajian informasi dapat memengaruhi keputusan. Yang ketiga adalah probability weighting, yaitu penilaian terhadap peluang sering tidak akurat. Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku generasi Z yang mudah terpengaruh janji keuntungan jangka pendek dan kurang mempertimbangkan resiko, sehingga menjadi landasan dalam menguji pengaruh literasi keuangan, financial self-efficacy, literasi teknologi keuangan, dan persepsi resiko terhadap keputusan investasi. Kajian literatur menunjukkan hasil penelitian terdahulu yang beragam. Literasi keuangan ditemukan berpengaruh positif oleh Mahardika dan Ahsan Dimitra tahun 2023, Putri dan Hudayana tahun 2024, dan Sunarko Sutrisno pada tahun 2025. Namun, Tamara dan Maharani tahun 2024 menemukan pengaruh yang tidak signifikan. Sementara Chandra pada tahun 2026 menemukan pengaruhnya dimediasi sepenuhnya oleh vintage. Financial self-efficacy ditemukan berpengaruh negatif oleh Sunarko dan Sutrisno tahun 2025. Sementara Maharani dan Burhanuddin tahun 2026 menemukan pengaruh yang positif. Literasi teknologi keuangan berpengaruh positif menurut Hidayati dan Warsitasari tahun 2025. Tetapi Susanto tahun 2025 menemukan hasil yang tidak signifikan, dan Chandra tahun 2026 menemukan pengaruhnya di mediasi penuh oleh vintage. Persepsi resiko ditemukan berpengaruh positif oleh Sialagan tahun 2026. Namun, Sunarko dan Sutrisno tahun 2025 menemukan pengaruh yang tidak signifikan. Perbedaan hasil ini memperkuat alasan saya untuk melakukan pengujian ulang pada generasi Z di Kota Batam. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, teori, dan logika hipotesis, saya mengembangkan model penelitian yang menggambarkan pengaruh langsung literasi keuangan, financial self-efficacy, literasi teknologi keuangan, dan persepsi resiko terhadap keputusan investasi. Adapun hipotesis yang diajukan adalah hipotesis yang pertama, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Hipotesis kedua, financial self-efficacy berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi. Hipotesis ketiga, literasi teknologi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Dan hipotesis keempat, persepsi risiko berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Selanjutnya pada bagian metode penelitian. Desain penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory untuk menguji hubungan sebab akibat. Jenis data dan sumber data yang digunakan adalah data primer, yang dikumpulkan secara langsung melalui penyebaran kuesioner, operasional variabel, dan instrumen pengukuran. Variabel independen terdiri dari literasi keuangan, financial self-efficacy, literasi teknologi keuangan, dan persepsi resiko, yang semuanya diukur dengan skala Likert 1-5 yang diperlakukan sebagai interval, waktu, lokasi, dan objek penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026 di kota Batam, dengan objek generasi Z yang telah bekerja dan memiliki pengalaman investasi saham melalui aplikasi vintage. Untuk menentukan jumlah sampel, saya menggunakan software G-Power dengan efek size medium, alpha 5%, dan power 80%. Diperoleh ukuran sampel minimal 85 responden. Untuk mengantisipasi kuesioner yang tidak valid, saya menargetkan 115 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden adalah generasi Z yang berusia 18-31 tahun, berdomisili di Batam, telah bekerja serta memiliki pengalaman investasi saham melalui aplikasi vintage. Teknik pengumpulan data melalui survei menggunakan Google Form. Untuk teknik analisis, saya akan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Sebelum saya melakukan uji hipotesis, saya akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk memastikan data memenuhi kriteria. Demikianlah presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna, sehingga saya sangat terbuka terhadap saran dan kritik membangun dari ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa demi perbaikan penelitian ini ke depan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.